Dulu kita tahu produk Cina itu murah, tapi kualitasnya rendah, bukan? Kalau Cina gampang rusak lah. Ini produk Cina lah, gitu. Sekarang kan nggak lagi. Ternyata 2015 Perdana Menteri mereka Li Keqiang membuat satu program yang disebut dengan Made in China 2025. Ya, Made in China 2025, 10 tahun. Ya, jadi ini yang kemarin 2025 pada saat kami ke China batch kelima, saya waktu itu ada di Huawei ya, di kota Tongquan. Wow, kita baru kaget. Sebelumnya saya nggak pernah dengar. Ternyata keunggulan produk China. Sekarang produk China kan bagus-bagus. Harganya murah, tapi bagus. Seperti BYD. Waduh, capek orang untuk mengejar perkembangan teknologi dan harganya yang sangat murah. Begitu juga produk-produk yang lain. Mereka udah kuasain semua. Ya, komputer, IT, AI, robot, kereta api, mereka drone. China udah menjadi produsen nomor 1 dengan quality yang tidak kaleng-kaleng lagi. Ternyata 2015 Li Keqiang membuat program Made in China 2025. Apa itu? Bagaimana mengejar ketertinggalan dari negara yang jelek kualitasnya menjadi nomor 1. Nomor 2, bagaimana mereka mengurangi ketergantungan terhadap asing, terutama bahan baku dan tenaga ahli. Nah, makanya mereka undang tuh tenaga ahli untuk pulang. Dan bahan baku mereka buat sendiri, mereka produksi sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu, bagaimana membantu para pengusaha untuk menjadi sokoguru ya perekonomian China. Mereka bantulah, ya pemerintah ada program itu membuat 40 pusat riset, mungkin setara BRIN ya, di berbagai wilayah di China. Mereka mengundang mendonasikan biaya riset sampai 1,7 triliun. Kenapa? China bisa mengalahkan Amerika dan Eropa itu dengan research. Makanya saya pernah cerita, BYD itu researchernya 100.000 lebih loh. Huawei juga lebih 100.000 karena mereka mengalahkan saingannya dari negara lain adalah dengan riset. Pengusaha juga diberikan diberikan bantuan kredit, bantuan modal yang tidak mahal bunganya. Pajaknya juga diberikan keringanan, malah membuat tax holiday. Dan kemudian juga mereka mau menjadi negara pertama yang 5G-nya itu paling banyak. Kalau nggak salah mereka punya rencana untuk membangun 500.000 tower BTS. Ya, mereka sangat mengejar ketertinggalan dalam energi. Sekarang mereka menjadi negara energi terbarukan nomor 1 dunia. Kereta apinya udah tercepat, mengalahkan TGP, mengalahkan Shinkansen. Itu menunjukkan logistiknya itu menjadi sangat murah. Ya. Dan sekali lagi 2025 itu ditandai dengan selebrasi keberhasilan program Made in China 2025. Dan Xi Jinping, sang presiden memanggil tuh champion-champion dia. Ya Ma Buateng, ya kemudian yang Zhang Yimin, semuanya. Dia panggil semua ya. Wang Chuanfu, itu dipanggil semua. Champion-championnya yang dari BYD, dari Huawei, dari Tencent, dari ByteDance, dari Wahaha. Dia panggil semua. Mereka merencanakan apa yang akan dilakukan 10 tahun ke depan. Saya nggak akan bocorin, mengerikan. Ya, China akan menjadi sangat-sangat powerful, jauh melampaui Amerika, mengerikan. Dengan kepimpinan yang sangat firm, sangat kuat, ya sangat tidak bisa ditawar, ya a very strong leader. China akan menjadi kekuatan yang lebih mengerikan dari sekarang. Makanya saya bilang, kalau ada lawan udah kuat banget, jangan dilawan lah. Ya, ditemenin. Kan benar saya bilang. Ya, saya akan mungkin di episode berikutnya kalau saya mau. Kalau enggak saya ungkap apa program 10 tahun ke depannya itu. Saya wow, China akan makin mendominasi. Ingat ya, statement saya di episode yang lalu-lalu. Dunia diciptakan oleh Tuhan, sisanya adalah made in China. Apa yang belum diciptakan Tuhan dibentukkan oleh China. Semualah sama peniti, sama jarum, sama cangkul yang masuk Indonesia semuanya made in China. Ikuti bisnis trip ke China bersama Helmi Yahya, di mana Anda 5 hari 4 malam bisa bertemu saya, bisa nanya apa saja, dan kita akan melakukan studi banding, belajar di perusahaan-perusahaan hebat China. Kami sudah pilihkan 3 perusahaan China untuk trip ke-6 ya, batch ke-6, akan berangkat 5 Mei sampai 9 Mei. Kita akan ke Huawei, kita akan ke BYD di Shenzhen, Huawei tadi di Tongquan, dan kemudian kita akan ke Alibaba di Shenzhen. Dan jangan lupa kita akan belajar bagaimana Bosum sebagai sebuah lembaga perusahaan manajemen, training, ya
kursus dan sebagainya, punya omzet sampai 5 triliun. Dan jangan lupa kita bisa bernetworking bersama 40 perusahaan lain dan kita mendapatkan inspirasi, buka jalur ya dari apa yang kita temui di China, Shenzhen, Tongguan, dan Guangzhou.